Ampunkan dosaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'in wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat dan saudaraku yang baik dimanapun berada, puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua. Dan sholawat serta salam kita haturkan kehadiran baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta salam hormat, khidmat dan takzim kita haturkan kehadiran guru-guru kita yang telah membimbing rohani kita hingga sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat dan saudaraku yang baik dimanapun kita berada, sebenarnya kitab Al-Quran itu tidak hanya turun kepada Nabi Muhammad, tapi juga bisa turun kepada kita semua. Dan jika kita telah ketemu Al-Quran yang zalikal kitabu la raiba fih, maka manusia itu sudah tidak ada keraguan sedikit pun, bahkan cenderung akan asik dengan Tuhannya. Zalikal kitabu la raiba fih itu tidak lagi perlu dalil, juga tidak perlu pendapat, tidak perlu diskusi, tidak perlu rujukan orang lain, tidak butuh masukan maupun tidak butuh koreksi. Karena sama sekali tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Karena kitab Al-Quran itu telah masuk ke dalam dirinya, masuk ke dalam kolbunya, masuk ke dalam hatinya, sehingga Al-Quran itu dapat terbaca dengan jelas. Tidak hanya berbentuk tulisan saja, namun kitab yang tidak tertulis pun akan mudah dibaca. Namun tidak mungkin ada manusia bisa mencapai makom tersebut kalau bukan dipilih Allah, kalau bukan karena kehendak Allah, kalau bukan karena hidayah Allah. Jadi untuk mencapai makom-makom tersebut memang kehendak Allah, tapi manusia harus melalui jalan metodologinya, melalui jalan tarikatullah, maka kemungkinan untuk dipilih oleh Allah pun akan dikehendaki, seperti dalam Asy-Syura 52. Quran yang berupa cahaya dan iman yang berupa cahaya, iman dan kitab yang saling berkaitan erat. Yang bisa membaca Al-Quran cahaya adalah iman juga yang berupa cahaya. Karena cahaya hanya bisa diperhatikan dengan cahaya juga, disimak, dipahami oleh cahaya. Kitab yang berupa cahaya itu akan hidup, dan iman yang berupa cahaya juga akan hidup, membungkus rohani manusia sehingga naik dimensinya melewati dimensi alam ketuhanan, dan senantiasa akan naik dan naik lagi, sehingga kita akan ketemu dengan ayat-ayat yang qadim, yang tidak berlafal, tidak berhuruf, dan juga tidak bersuara, juga tidak terikat atau terkait terhadap ruang maupun waktu. Prosesnya adalah jika rohani seseorang itu telah tersinari potensi ketuhanan berupa nur iman dan nur kitab secara terus-menerus. Jadi jika rohani itu sudah tergandeng, sudah mendapatkan nur iman, nur kitab yang terus-menerus tiada berhenti, itulah proses untuk kita bisa
menembus lauh mahfud seperti dalam surat Al-Waqiah 79. Kemudian potensi ketuhanan itu akan sedikit demi sedikit terbuka di dalam lautan hati manusianya, menjadi bentuk-bentuk isyarah, menjadi furqan, bahkan basiroh, juga mukasyafah yang terjadi setelah manusianya menerima asbab-asbab sunatullah sebagai manusia. Asbab sunatullah itulah yang akan menerjemahkan Al-Quran yang qadim menjadi pemahaman, ilmu, juga pengetahuan. Yang ayatnya ada di Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Akan diturunkan pengetahuan yang langsung dari langit seiring dengan bismi rabbikal ladzi khalaq atau zikir yang menyebut-nyebut asma Tuhannya. Yang tentunya itu hanya ada pada metodologi tarekatullah, tarekat yang hak, tarekat yang dibimbing oleh seorang walia mursyida yang jelas-jelas bisa sampai dan menyampaikan. Maka kitab yang turun kepada semua rasul awalnya juga berupa cahaya yang melewati rohani Nabi Isa menjadi kitab Injil, yang melewati Nabi Musa menjadi kitab Taurat, yang melewati rohani Nabi Muhammad menjadi kitab Al-Quran. Sedangkan kodimnya ataupun Al-Quran yang kodim tentunya pasti sama, yaitu unsur nur iman dan unsur nur kitab yang sama. Setelah nur kitab dan nur iman itu menjadi ayat-ayat yang kodim, maka dari alam rohani otomatis alam jasmaninya akan ngikut, karena dimensinya lebih rendah daripada alam rohani. Jadi karena rohani ini sudah berada di alam-alam yang di atas sana, maka secara otomatis jasmani pun akan ngikut. Maka berbentuklah asbab-asbab zahir di alam jasmani manusianya. Maka pertemuan antara ayat-ayat qadim dengan asbab kejadiannya akan berubah menjadi sebuah teori, kemudian menjadi rumus, kemudian menjadi hukum, dan kemudian menjadi ayat-ayat yang zalikal kitabu la raiba fih. Dia telah berkata-kata dengan lisan Tuhannya, memandang dengan pandangan Tuhannya. Maka ngapain kita mesti ribut di dalil, ribut teori, ribut diskusi, bahkan mungkin kita akan ribut, akan adu pendapat, adu pemahaman dan lain sebagainya. Karena semua itu akhirnya akaliahnya yang berjalan. Kalau kita sudah benar-benar menggunakan nurani kita atau kolbu kita, maka tidak ada lagi hal yang perlu diperdebatkan. Al-Qurannya atau cahaya daripada Al-Quran itu juga pasti sama, mulai zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Hanya saja tulisan mazhabnya saja yang berbeda. Karena itu tentang sudut pandang dari masing-masing zaman. Maka kitab-kitab Allah selalu ilmiah dan amaliyah, hingga kitab yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad, al-Islamu ilmiun wa amaliyun. Islam itu ilmiah dan amaliyah. Quran kami dengan Qurannya Nabi Muhammad pasti sama, walaupun mungkin bahasa kalimat dan kata-katanya berbeda. Cara untuk menjelaskannya juga berbeda karena seiring dengan perkembangan zaman. Taurat, Injil, Zabur, Baqafat kita atau kitab-kitab mazhab agama langit lainnya, kitab cahayanya juga pasti akan sama, gurunya juga pasti akan sama, yaitu guru cahaya. Buddha, Ruhul Kudus, Rasulullah, Nurun ala Nurin, Nur Muhammad al-Mursid, atau sebutan-sebutan akan guru sejati pada semua agama langit. Pada hakikatnya semua itu adalah sama. Jika kita masih melihat beda antara
Tuhan kita beda dengan Tuhannya orang Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha. Kitab kita beda dengan kitab agama lain. Guru kita beda dengan guru agama lain. Metode kita beda dengan metodologi agama lain. Agama beda dengan agama lain. Besar kemungkinan kita ini sebenarnya belum Islam yang rahmatan lil alamin. Karena pasti kita belum sampai pada makom cahaya, sehingga kitabnya masih sebatas kitab Al-Quran tulisan. Tuhannya pun masih Tuhan nama, gurunya juga tidak kenal. Agamanya pun juga agama-agama apalan yang hanya dihafal oleh akal. Dan sama sekali tidak sampai pada makom cahaya dan masih terjebak di pemahaman-pemahaman akaliah saja. Seolah-olah Nabi Isa, Nabi Musa, Siddhartha Gautama, Krishna, Nabi Muhammad adalah berbeda. Atau juga seolah-olah Injil, Taurat, Zabur, atau Quran adalah kitab yang berbeda. Dan tentu akan selalu sibuk mereka dengan dalil-dalil dan dalil yang sesat. Kita koreksi bahwa pernahkah Rasulullah Muhammad menyalahkan Rasul Isa dan Musa, Ibrahim atau Nuh? Coba kita renungkan. Nabi Muhammad pun tidak pernah menyalahkan pendahulunya. Juga mana? Adakah Rasul Isa, Musa, Maryam, Ibrahim menyalahkan Muhammad? Tidak ada. Bahkan kita yang diperintahkan wajib untuk mengimani kitab-kitab dahulu, juga rasul-rasul dahulu, itu adalah bagian daripada rukun iman untuk mengimani pendahulu-pendahulu rasul. Hukumnya adalah wajib. Dan kita di dalam tarekat sudah diajarkan, sudah dipertemukan dengan walia mursyida, seorang walia mursyida yang membimbing kita hingga sampai ke hadirat Allah Ta'ala. Karena di dalam diri walia mursyida ada nurun ala nurin atau nur Muhammad yang tentu akan menjadi guru sejati, guru langit, guru dunia, dan kemenangan tentu akan kita dapatkan. Dan guru-guru kita, guru ke atas hingga sampailah ke Rasulullah, sambung menyambung. Makanya Allah pun menyebutnya dengan berpeganganlah kalian pada tali Allah. Nah, tali-tali Allah inilah kalau dalam tarikatullah kita akan menemukan, dan kita harus berpegang kuat-kuat terhadap tali-tali Allah. Demikian sahabat dan saudaraku yang baik dimanapun berada, salam damai, salam bahagia, salam sejahtera dan hormat kami dari Majelis Zikirullah Arwahul Muqaddasah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Alkah Waliul Amri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh Tuhan Mahagani, kekalkan iman